tidak apa.
Turu rasa turu. Enggak kena ulil. Selamat siang Bapak Ibu, para peserta peternak page. Saya mau cek sound dulu, kira-kira suara saya gimana? Bisa keterima nggak Pak? Bagus nggak? Pak Nasrudin, mohon dicek Pak suara saya. Masuk, bunyi Pak, lancar. Terima kasih Pak ya. Kemudian di sini ada Ibu Tita. Ibu Tita hadir Pak, Bu? Hadir, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sambil menunggu teman-teman yang lain, bisa juga di pertanyaan Ibu yang tadi pagi, bagaimana cara melakukan inspeksi dengan lebih dari satu email gitu Bu ya. Iya, soalnya selama ini saya cuma pakai satu email aja. Baik Bu. Nggak apa-apa, nanti sambil menunggu teman. Jadi nanti kalau sudah teman kita udah kumpul, baru kita masuk ke materinya ya. Iya, Pak. Jadi sekarang ini kita coba dulu menyelesaikan dulu masalah yang Ibu kita hadapi. Mungkin ada teman-teman yang lain punya masalah seperti itu juga ya. Jadi sambil menunggu kita coba gini Bu ya. Jadi saya coba share screen. Kemudian, oke, saya coba share screen ini. Dia jangan sini. Ambil contoh. Oke, saya pakai email website saya dulu ya. Jadi gini Bu, Bu Tita. Ibu Tita kan di sini waktu pada saat buka Google ya. Ini di pojok kanan, kelihatan Bu ya? Nggak apa-apa, buka mic aja Bu Tita. Kelihatan. Buka Iya, mic kelihatan, aja. Pak. Nah, ini kan emailnya kan, ini email yang lagi aktif sekarang yang saya pakai. Iya. Nah, bagaimana cara, berarti kan selama ini saya melakukan inspeksi menggunakan ini, Iya. yang Putra Madeira. Oke. Nah, terus bagaimana dengan kalau seandainya mau, sudah ada yang nambah, kita buat email baru lagi. Nah, Ibu bisa tambahkan lagi apa, atau pindah email. Ganti akun Ganti di email sini. ya. Ya, ganti email di sini. Oke. Nah, baru Ibu mulai lagi inspeksi di sini, Bu. Cuman catatan, untuk Google verifikasinya didaftarkan lagi di dalam apa namanya itu. Oh, seperti awal itu ya, Pak ya? Betul Ibu, cuman nanti emailnya aja yang dirubah-rubah nih, yang ini. Jadi Setiap kali ganti akun email yang di kanan situ berarti didaftarkan ulang kayak waktu betul. awal itu ya? Ya, cuman jangan dihapus, yang lama jangan dihapus Bu ya, ditambahkan aja terus. Oh iya, Ya oke. gitu Bu. Kalau mau emailnya diganti-ganti, itu aja sih syaratnya, Oh nggak iya, sih? nanti saya coba. Kan ada videonya waktu itu. Boleh. Iya, Silakan Ibu nanti ya. coba. Iya, Pak. Baik, makasih. Terima kasih, Pak. Terus ada lagi pertanyaan di grup kita. Ini gambar yang sudah ada pada hilang gitu. Ini mohon maaf, ini dengan Pak siapa yang kemarin ya tadi ya. Bentar saya cek dulu. Oke. Oh ini Awana Print nih, saya nggak tahu ini siapa namanya. Ini Awana Print. Saya belum. Hanya kalau di sini saya minta tolong sebenarnya kalau dibuat di sini kalian disebutkan nama domainnya, jadi saya bisa langsung cek gitu ya. Kebetulan siapa nih, saya nggak paham apa Awana Print ini, saya nggak tahu.
sudah ada di sini belum ya? Kalau sudah ada bisa kita langsung kita bahas, tapi kalau belum ada kita tunggu aja. Ya. Kemudian lagi kalau nomor 3 sih ini saya nggak bisa jawab lagi karena ini sudah sering kita bahas di grup. Memang ini otoritas daripada si Google, ya. Jadi bagus juga tadi Ibu Tita, kalau kejadian seperti ini, Ibu pindah email lagi gitu. Jadi kalau email yang satu udah penuh, ganti lagi email lain gitu ya. Gitu aja sih. Terus ada lagi yang ketiga di sini, nomor 4. 3 hari terakhir ini saya melakukan proses inspeksi dari produk yang sudah ada di web. Ada 7 produk. Sampai hari ini yang sudah inspeksi masing-masing produk minimal 75. Inspeksi dilakukan tidak sekaligus dalam 1 hari. Kenapa dalam 3 hari ini dicek berdasarkan kata kunci yang sudah diinspeksi, indeksnya 0, dan saya coba cek sudah terindeks, misal awalnya adalah urutan 6, tapi dicek kembali malah N. Itu kenapa ya Pak? Oke. Nah, yang ini nanti sebenarnya masih berkaitan dengan laporan materi kita. Nanti materi kita masuk ke dalam laporan untuk melihat ranking daripada website kita. Tapi biasanya ini sebenarnya tetap sama juga. Kalau sudah terindeksi atau sudah terindeks, sudah pernah terindeks, itu nggak apa-apa, biarin aja Ibu, Bapak Ibu ya. Biarin aja, baik dia walaupun dia turun jauh malah N, ya biarin aja nggak apa-apa. Karena apa? Itu biasa kejadiannya adalah ada disebut dengan Google Dance. Google Dance itu biasanya dia menaik turunkan. Jadi coba kita cek apa artinya Google Dance di sini ya. Nah, jadi Google Dance itu adalah fenomena naik turunnya peringkat yang dialami suatu website. Itu fungsi. Jadi memang ada fenomenanya gitu. Jadi itu nggak apa-apa ya. Selama kita sudah melakukan inspeksi, ya biarkan aja. Nanti juga dia naik lagi. Kalaupun dia seandainya tidak naik, nanti kita ada caranya. Caranya dengan link yang tidak pernah naik atau judul yang turun jauh itu kita arahkan aja link pada saat kita melakukan atas konten atau BPP, linknya kita pakai link yang judul yang turun tadi, gitu ya. Linknya kita pakai yang itu supaya dia dinaikkan lagi sampai si Google. Bisa juga seperti itu, ya. Baik, kalau ini masih. Halo Pak, bisa bertanya Pak? Silakan Pak Ahmad Hariri, silakan Pak. Itu yang tadi misalnya web kita turun, apa harus diinspeksi lagi atau nggak usah ya Pak? Itu aja sih Pak. Sebenarnya sih nggak usah Pak. Jadi kalau masih memang di bulan ini, Bapak sudah pernah inspeksi di bulan ini gitu ya, nggak apa-apa. Bapak inspeksi yang lain aja. Nanti kan yang lain itu yang menaikkan traffic dia juga. Nah, paling nanti kalau sudah bulan depan, kalau dia masih ada penurunan, boleh diinspeksi ulang. Karena untuk bulan ini dia masih seperti tadi saya bilang, dia ada lagi Islam Google Dance-nya itu lagi dia naikin, kadang dinaikin, kadang diturunin gitu. Biarkan aja. Jadi makanya kenapa kita melihat hasil ranking atau melihat site itu ada jeda waktu 1 bulan, karena kita tunggu dulu nih si Google itu lagi dance-nya seperti apa. Nanti setelah sebulan baru itu kelihatan nanti sebenarnya si judul atau link kita itu sudah di ranking berapa gitu. Nah, cuman nanti kalau seandainya tetap dia masih di bawah, ada teknik lain yang bisa kita lakukan agar dia naik, ya, yaitu yang kita sebut dengan teknik /1. Terus ada lagi dengan teknik atas konten yang pernah minggu lalu kita lakukan. Kemudian ada lagi teknik BPP, ya. Jadi melakukan optimasi terhadap website itu bukan dengan melakukan inspeksi, bukan hanya itu salah satunya. Salah satunya yaitu mendaftarkan ke dalam Google
link yang akan kita naikkan. Kemudian kedua, kita melakukan dengan cara membuat link di atas konten. Kemudian ada menambah BPP, kemudian menambah slide 1. Dan ada beberapa lagi nanti mungkin yang kita harus ajarkan. Nah, itu nanti baru setelah itu semua sudah dilakukan, baru kita bisa lihat apakah judul kita atau keyword kita itu sudah naik bagus atau tidak. Nah, baru setelah itu, seandainya masih di bawah terus, ya boleh kita inspeksi ulang gitu. Gitu Pak Ahmad. Oke Pak, berarti bukan karena mungkin saya satu lagi Pak, kalau satu website bisa untuk beberapa produk itu nggak masalah ya Pak terhadap ranking website kita gitu. Bisa, ini yang kita lakukan Pak. Jadi seperti ini kan, kita sudah melakukan ini nih. Yang di layar ini kan produk kita nih. Ada karpet masjid, mesin laundry, dan lain sebagainya. Kan beberapa produk. Nggak apa-apa Pak. Ya oke Pak, makasih Pak. Pak Tony. Baik, baik Pak Ahmad. Rencananya Bogor. Silakan Pak Daher. Selamat siang Pak. Baru masuk nih. Ya Pak, Nah, gimana Pak? Ada yang mau dibahas dulu sebelum kita masuk ke materi? kemarin saya kesulitan cari itu Pak, Ya. GPT-nya. GPT-nya. Udah ditutup mic-nya. Oke, Pak J. Dongan. Pak J. Dongan ini, silakan Pak. Ada yang mau dibahas dulu sebelum materi, boleh? Nggak ada Pak ya? Kalau nggak ada, saya mute dulu Pak ya. Oke, kita baru masuk 9. Ini ada chat. Oke, nyimak boleh Pak. Oh ya, silakan Pak Dongan. Pak J. Dongan ya. Silakan Pak, boleh nyimak. Tapi sebenarnya di sini nanti bukan hanya nyimak Pak ya, bukan kita ada materi juga, ada materi tambahan. Itu pertama nanti yang akan kita bahas masalah slash 1. Kemudian nanti yang kedua itu job desk-nya adalah membuat laporan terhadap website kita. Ya. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu saya mau tanya juga, kira-kira yang masih punya produknya di bawah 5 atau 5 ke bawah, ada nggak Pak, Bapak Ibu? Jenis produknya masih di bawah 5 gitu, atau 5 ke bawah. Kalau ada, boleh nanti dilaporkan ke kita. Karena ini kan lagi berproses, mungkin teman-teman yang lagi upload itu urutnya dari atas, jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 106 itu diurut ke bawah. Jadi kalau seandainya ada yang masih produknya masih sedikit, nanti kita tambahkan beberapa biar imbang dengan teman-teman yang lain. Punya saya apa baru 4. Pak Daher ya, Pak Daher Ya. kasih domainnya dong di chat. Siap-siap Pak. Oh Pak Edisa, silakan Pak Edisa, ini apa nih Pak? Nama domainnya tolong dikasih di chat Pak. Kemarin juga Pak pas mau ngisi itu teh yang punya saya itu gambarnya kok pada gak kelihatan itu, gak ada awal-awal. Pak siapa Pak? Pak Daher ya. Minta domainnya Pak. Coba Iya. diketik dulu Pak domainnya. Bentar. Biar langsung saya minta tambahkan Pak Edisa. Kemarin ada ya. Berada Pasaraya. Oh iya. Oke, baik Pak. Ini kita langsung saya
langsung ke itu ya, ke teknis kita. Tadi sama sekalian dengan Pak Daher tadi. Silakan Pak sekalian biar dua-duanya kita masukkan. Oh ini Pak Mahariri, kita sukses sekalian nomor WA-nya Pak, kita sukses. Kita sukses bis ID. Kalian nomor WA-nya Pak, biar langsung dikerjakan sekarang. Pak Mahariri. Kalian diketik aja di chat. Ini Pak Daher. Pak Daher, itunya domainnya apa Pak? Saya nggak lihat di atas. Oh ini udah, Jatinangor Kreatif. Oke, oke. Pak Daher, Jatinangor Kreatif. Nomor WA-nya ini. Tinggal yang Pak ini nih kita sukses. Kita sukses Pak Ahmad Hariri belum nih nomor WA-nya Pak. Oh iya ini kita sukses sudah ada ya. Oke, kita sukses nomor WA-nya. Oke. Udah ya? Masih ada nggak? Kamu tanya kalau konten itu ngisinya di panel mana Pak ya? Isi ngeposting konten gitu ya? Baik Pak siapa tadi? Kemana? Yang tadi nanya isi konten. Suaranya nggak kedengeran Pak. Sorry. Oke, yang tadi yang minta isi konten yang Pak siapa tadi Pak? Pak Daer ya? Halo? Oke, sorry maaf, saya keputus tadi. Silakan Pak Daer tadi ya, yang minta untuk apa? Nambah konten gitu Pak ya, atau Pak Yanto? Saya Pak ya untuk ngisi konten itu di panel yang mana Pak ya? Oh Pak Daer ya. Nah gini Pak Daer tadi, saya langsung ke itunya aja Pak ya. Pak Daer tadi Jatinangor ya, Jatinangor Kreatif. Jatinangor Kreatif. Produknya ini Pak ya, apa? Ini website Bapak ya, Pak Daer. Iya Pak ya. Oke, ini kita masuk ke admin aja Pak. Jadi ini tinggal pakai slash panel MS ya. Nah kemudian di sini sama kita isi passwordnya. Oh udah diganti ya. Nah nambahnya di sini Pak, di produk. Dari produk sini, kemudian kita tambahkan plus produk di sini. Nah, kemudian kita input di sini, Pak. Sampai sini paham, Pak Daer? Buka mic-nya aja, Pak, nggak apa-apa. Paham Pak. Ya, lewat sini aja, Pak. Tinggal nanti pilih kategorinya, terus nama produknya apa, terus pilih gambar, harganya dikosongin aja dulu. Baru nanti di chat GPT-nya untuk mengisi deskripsi menggunakan chat GPT. Ya, kemudian tag keyword-nya diisi dengan keyword-keyword yang Bapak inginkan, atau boleh juga dengan menggunakan SEO deny. Ya, sama juga yang ini. Nah, kemudian metode ya Pak. GPT-nya harus di tempatnya lain Pak atau download dulu gimana Pak ya?
ChatGPT kan nggak perlu download, Pak. Ini dia langsung pakai link ini aja. Kok di saya gak? Ini chat.openai.com. Jadi nggak pakai download ini. Ini bukan aplikasi yang di download, dia under web. Jadi tinggal Bapak ketik aja ini, Pak, di browsernya. Oh, Nanti Bapak masuk ke ChatGPT seperti di bawah ini. Nah, di sini Bapak minta buatkan saya atau boleh artikel SEO ya tentang, nah Bapak isi judulnya. Judulnya kira-kira tentang apa nih? Katakanlah jasa servis mesin laundry gitu ya. Udah enter aja. Nah, ini udah. Jadi deskripsinya ini aja Pak yang dimasukkan. Dikopikan aja ini. Jadi sampai ke bawah dikopikan. Ke sini aja kesimpulannya nggak usah. Maaf Pak, mau nanya. Ya, silakan Pak Ariri. Kalau nama produk sama nama judul itu samain aja atau gimana Pak ya bagusnya? Jadi judul apa atas produk. Jadi produk itu kan gini Pak. Eh, Oke, sebentar ya. Sebentar saya mau cek dulu Pak Daher. Gimana Pak Daher? Paham Pak? Pak Daher, sorry tadi kepotong. Paham Pak ya? Oke. Karena cuma tadi tuh kalau saya itu yang kemarin kesulitan itu cari GPT-nya gitu, aplikasinya. oh iya, tinggal gini aja Pak. Bapak klik ini aja, ketik ini aja Pak. Ini yang saya blok ini. Itu nanti udah ketemu ChatGPT-nya. Jadi nggak usah di download Pak. Nggak ada. Oh, bukan di Google, bukan. Nggak, langsung aja di browsernya. Boleh pakai Google, boleh pakai Firefox, Mozilla. Pokoknya Bapak di addressnya ketik aja ini chat.openai.com. Udah, nanti dia udah masuk. Oh, Cuma nanti dia siap. minta nanti check-in-nya atau login-nya dia pakai email Bapak. Jadi Bapak isi dulu emailnya sama password. Oh, Oke Pak ya? siap. Oke. Ya, ya. Oke, saya masuk lagi ke Pak Ahmad Kariri. Tadi dikatakan bahwa masalah judul ya. Apa produknya satu, boleh nggak beberapa judul? Gitu ya, Pak Ahmad ya. Mohon maaf Pak, nggak maksudnya waktu kita mau input produk Mhm. kan ada nama judul tuh di atas, Oh iya, lalu iya. ada nama produk, nama judul di bawah itu disamain aja atau beda ya? Oh samain aja Pak. Sama ini ya, yang bawah sini ya. Nama judul ini. Nah itu Pak, Oke, samain aja Pak, nggak apa-apa. oh disamakan ya. Iya, Oke Pak. oke. Kalau yang di atas Pak untuk meta deskripsi kan tadi arahannya tuh apa? SEO deny Pak. Yang meta keyword SEO deny. Meta keyword boleh Nah, pakai pseudonym atau Bapak seandainya punya keyword beberapa bisa juga ditambah. Jadi cuma dipisahkan dengan koma seperti ini Pak. Kan ada aturan di sini, ada aturan penulisannya ya, bisa juga. Tapi kan kalau pakai koma kan banyak juga keyword yang harus kita tambahkan. Tapi kalau kita pakai SEO SEO DNI itu sudah mewakili hampir semua keyword yang lagi aktif. Jadi pada saat kita mengaktifkan, contoh di sini kita mengaktifkan ini ya seperti sorry bukan ini. Nah kalau kita klik karpet masjid kan otomatis, atau yang lain deh jangan dulu itu lagi dibenerin. Nah ini kan sudah aktif ini Pak. Ini kan SEO DNI aslinya kan dia, kita kemarin pelajari bahwa ini tulisannya SEO DNI. Jadi kalau saat kita aktifkan ini yang muncul ya di judulnya sendiri. Jadi sebenarnya boleh juga kita pakai SEO DNI aja di sini Pak, meta keywordnya. Oke Pak. Terus satu Oke. lagi Pak, untuk gambar produknya bagusnya apakah kecil atau besar atau gimana Pak ya untuk foto produk? Bagusnya kecil Pak. Jadi kita sarankan di atas 500 kali 500. Ya, 500 kali 500 pixel. Nah, kalau seandainya katakanlah produk Bapak itu
ngambil gambarnya pakai kamera digital. Itu kan sebenarnya gambarnya kan besar-besar banget itu, Pak. Ya. Nanti Bapak bisa dirubah pakai artinya banyak aplikasi atau software yang ditawarkan oleh di Google tuh banyak yang bisa aktif. Salah satunya itu kita pakai, kalau di tempat kita itu menggunakan ini Pak, namanya Irfan View. Irfan View 64 ya. Jadi ini Irfan View nanti kalau saya coba ini ya. Saya coba. Nah, kita pakai ini Pak, Irfan View. Jadi nanti ini berfungsi buat bisa merubah ukuran gambar. Jadi pakainya. Nah, di sini kita bisa dia merubah sendiri Pak. Ini ukurannya tetap kita kasih 400, ini kosongkan aja. Ya. Nanti otomatis dia akan mengecil tanpa mengurangi kualitas gambar. Kalau kita menggunakan ini. Nanti Bapak coba download juga ini pakai Irfan View. Karena ini memang menurut kami sangat bagus. Karena dia apa? Walaupun kita dibuat kecil, sangat kecil, itu kualitas gambarnya tidak akan rusak. Dia tetap bagus itu. Ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak Tony. Ya, silakan Pak. Oke, masih ada Pak, Bapak Ibu? Ada Saya ini. Pak Tony. Oke, Pak Yanto, gimana Pak? Ya Pak Tony. Enggak, saya ini kan sudah dikasih 7 produk Pak Tony. Ya betul. Cuman masalahnya 7 produk ini udah selesai semua. Kemudian untuk BPP itu juga tiap Baik. produk itu juga saya udah bikin 5 nih Pak. Mantap Pak. Nah, terus? Jadi udah nggak ada kerjaan ini Pak. Ini Bisa tambah produk nggak Pak? Kak, ini kan kita ada job desk nih Pak, ada 2 nih job Oh, desk ada job hari desk. ini. Oke Pak. Siap-siap aja Oke. Pak. Ya, oke Pak. Tapi mantap Kemudian Pak Yanto, ini, Pak Yanto gila, ya, luar biasa tuh Pak. oke. Terus sama Oke. ini Pak. Ya, Pak, tadi kalau saya lihat di layar Bapak yang My Day Restore ya, online yang warnanya pink ya. itu kalau misalnya punya saya nih, saya kotak-katik tampilannya untuk bisa jadi seperti Bapak itu boleh nggak Pak? Ya boleh kalau Bapak bisa. Oh gitu. Karena nggak gini, Nggak masalah Pak ya? bukan nggak bisa Pak. Jadi sebenarnya nanti itu kita ajarkan, cuman Oh, oke Pak. sabar. Oke. Ya deh, Ya. oke, Nggak makasih apa-apa Pak. Pak, sebenarnya kalau Bapak sudah paham itu, jadi karena gini, yang ini Pak ya, sorry, udah saya ini belum ya, udah saya share belum? Ini, maksudnya Bapak yang ini ya? Iya betul Pak. Oke. Oh, keren banget itu Pak. Nggak, ini udah Pak. Nanti kita ajarkan, cuman ini kita ajarkan agak-agak terakhir lah. Karena apa? Ini sebenarnya itu kalau kita klik beranda, yang muncul seperti ini, ya. Nah ini nanti kita bisa buat seperti ini, variasi lah, banyak. Bukan hanya modelnya seperti ini, macam-macam. Jadi nanti kita coba ambil contoh di website tempat orang lain. Nah kita adopsi ke dalam website kita masing-masing. Bagaimana cara adopsinya, itu nanti kita ajarkan. Karena apa? Di situ banyak skrip. Artinya kalau di tempat kami di orang pemrograman, itu namanya skrip atau coding. Nah ini nanti agak-agak, inilah butuh waktu yang lama gitu Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ajarkan Pak. Siap Pak. Oke. Ke Pak Yanto ya. Iya, terima kasih Pak. Oke Pak, silakan Oke, yang Pak. lain. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi ya Pak ya. Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian di sini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu materi berikutnya itu adalah /1 ya. Namanya /1. Nah, kemudian
apa yang dimaksud dengan slash 1 itu dan apa tujuannya gitu ya. Ya, tujuannya itu untuk melihat kekuatan website kita tanpa ada apa kita mau lihat nih apa kekuatan website kita apakah sudah bagus atau tidak. Kalau seandainya ada beberapa konten yang masih belum bagus, nah itu bisa kita naikkan. Itu yang disebut salah satunya adalah untuk mengoptimasi ya, mengoptimasi website kita. Nah, untuk menambahkannya di contoh di sini kita sebut ini adalah seperti ini adalah permaling ya. Jadi permalingnya kita coba satu kita pakai ini saya pakai website di kita ya. Nah, ini tinggal kita kasih nama domain kemudian /1 ya. Nah, kemudian kalau ini kita klik dia hanya masuk ke webnya. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan jasa apa nih katakanlah jasa atau gini sebelum kita masuk ke sana kita cek dulu site-nya ya. Kita cek dulu site-nya di sini. Ini site-nya sudah berapa dan yang sudah terindeks apa aja gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah 1480. Nah, kita ambil salah satu contoh di sini nih. Jasa konveksi bordir komputer. Ya. Nah, kemudian nanti kita kopikan, terus kita cek masukkan ke dalam /1. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam mana tadi Casanova. Nah, /1 baru kita coba tambah jasa konveksi bordir komputer di Bekasi. Nah, ini cuman kalau untuk kita buat judulnya spasinya kita ganti dengan garis hubung atau tanda minus. Kalau kita enter begini, oh ini agak beda websitenya. Kita ganti aja deh. Saya kurang pede karena apa? Ini tidak mirip dengan websitenya Bapak Ibu. Saya pinjam ini, mohon maaf, kita sukses punya siapa Pak? Saya pinjam ini aja. Nanti beda dengan yang Bapak Ibu punya gitu ya. Baik Pak, silakan Pak. Oke, kita sukses ya, pinjam kita sukses ya. Nah, caranya gini. Nah, pertama kita buat /1, kemudian kita coba kita mau naikkan yang mana dulu nih, ya. Kita mau naikkan yang mana? Katakanlah salah satunya kita pakai jasa ini apa? Jual alat terapi diabetes Tangerang, ya. Ini mau kita naikkan. Nah coba kita naikkan lagi, kita ganti di sini jual alat terapis diabetes untuk Bekasi, ya. Ini sudah ada juga. Terus apalagi yang mau kita naikkan lagi? Nah supaya jual alat terapi ini bukan /1, sorry. Nah, yang mau kita naikkan itu adalah jual alat terapi diabetes Bekasi. Nah, kita masukkan di sini /1, kemudian kita ketik judul yang akan mau kita naikkan. Ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini nanti kan akan muncul jual alat terapi diabetes Bekasi. Ya. Walaupun ini dia adanya di beranda, di home ya. Nah, ini yang kita inspeksi. Jadi ini kita kopikan. Nah, kemudian kita lakukan inspeksi terhadap ini. Ya, kita coba. Oh iya, nggak masuk lagi ya.
Nah, ini diinspeksi nanti untuk Pak yang punya ini. Kemudian kita coba lagi setelah ini diinspeksi, kita coba lagi /1 jual alat terapi diabetes untuk katakanlah untuk daerah Bogor gitu ya. Nah, di sini muncul sebenarnya tinggal kita yang mana mau yang kita naikkan itu yang kita masukkan ke /1-nya. Baru kita inspeksi lagi. Gitu apa untuk /1 ya. Nggak rumit sih sebenarnya, tinggal inspeksi. Jadi fungsinya ini adalah kalaupun seandainya Bapak Ibu belum punya produknya ya, belum punya produknya, ambil contoh, katakanlah di sini saya belum punya produk namanya jual HIP ya, sorry, saya mute dulu ya. Jadi jual alat terapi diabetes di Tangerang. Nah, ini kan saya nggak punya nih, di produk saya ini tidak punya, tapi sudah, artinya gini, tanpa masuk ke admin, kita sudah bisa melakukan inspeksi terhadap produk yang akan kita naikkan. Ambil contoh tadi, jual alat terapi di Tangerang. Nah, ini yang kita inspeksi, ya, ini kita inspeksi. Nah, kita lakukan inspeksi terhadap ini. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan inspeksi terhadap jual alat terapi di Tangerang. Nah, ini boleh juga, artinya gini, kita bisa melakukan indeks terhadap produk lain yang tidak ada dalam produk kita dengan cara tidak langsung masuk ke admin, kita bisa langsung lewat sini. Ya, artinya kenapa kita melakukan inspeksi padahal produknya tidak ada di dalam? Terus buat apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk menaikkan traffic untuk website kita sendiri. Jadi website secara globalnya itu akan menaikkan trafficnya, Pak. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya produk sendiri aja yang kita inspeksi? Boleh-boleh juga, ya, sama aja. Jadi artinya boleh di luar produk kita, boleh yang ada dalam produk kita. Ya, ambil contoh kita mau naikkan yang seperti ini. Jasa pembuatan rumah kayu terbaik. Mungkin di tempat Bapak Ibu keyword ini belum naik-naik gitu ya, belum muncul-muncul juga di Google atau masih N. Nah, ini boleh kita naikkan dengan cara kita masukkan ke dalam /1. Jadi nama domain /1 baru masukkan keyword yang akan kita naikkan. Ya. Kita masukkan ke sini, kemudian ini yang kita inspeksi ulang karena ini /1 ya. Ini yang /1 dan ini kita inspeksi ulang lagi. Bukan inspeksi ulang, inspeksi baru ini. Ini inspeksi baru, cuman memang judulnya sama. Cuman posisinya dia bukan di dalam kategori, tapi di /1 ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh lakukan /1 untuk produk-produk yang belum naik. Ya.
untuk produk-produk yang belum naik itu, katakanlah saya kan nggak paham belum lihat nih Bapak Ibu produk apa aja yang belum naik di websitenya. Nah, kalau ada beberapa yang belum naik, katakanlah sudah diinspeksi, sudah di BPP, tapi belum naik-naik juga, belum istilahnya bahasanya belum ada di ranking atau di halaman 1, 2, atau halaman 3. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, jadi sambil ini berjalan, tinggal ya coba, halo Bapak Ibu, saya suaranya kedengaran Pak? Dengar Pak, dengar. Oke. Kedengaran, Pak. Oke, kita coba katakanlah salah satunya ya, salah satunya produk saya yang ini kok belum naik-naik ini, gitu ya. Katakanlah yang harga rendang Padang premium di Jakarta ini belum naik. Nah, kita coba bisa naik, kita coba dengan menggunakan /1. Jadi yang ini kita hapus, tinggal isi /1. Nah, kemudian masukkan harga rendang Padang premium di Jakarta. Nah, nanti kan munculnya seperti ini. Nah, link ini yang akan kita inspeksi lagi. Link ini akan kita inspeksi supaya Belum di-share Pak. sorry. Ini tadi saya keputus sedikit, jadi balik lagi ke awal. Oke, sorry ya. Jadi ini. Jadi tadi udah kelihatan Pak ya? Sudah Pak. Oke. Tadi kita awalnya kita mau menaikkan namanya harga rendang Padang premium di Jakarta, ya. Nah, karena itu belum naik, kita coba jadi judulnya. Jadi syaratnya gini, kita pakai /1, kemudian judulnya setiap ada spasi diganti dengan tanda strip atau tanda minus ya. Jadi kasih minus saja gini. Jadi harga rendang Padang premium di Jakarta. Ini kita enter, nanti hasilnya kan seperti ini aja. Nah, ini kita inspeksi, Pak. Ya, ini kita inspeksi di sini. Putus, Pak. Aduh. Oh, ada Pak ya? Halo. Sudah ada Pak ya? Ada Pak. Oke. Nah, ini tinggal diinspeksi lagi. Dan seterusnya. Artinya, Bapak Ibu, bisa juga menggunakan katakanlah kategori lain. Apa nih yang belum naik? Nah, kita coba naikkan gitu. Dengan cara kita masukkan ke /1. Ya. Pertama, produknya katakanlah jasa pembuatan atau pembuatan gazebo terbaik di Jakarta. Nah, ini mau kita naikkan nih. Tinggal ini di copy, ya. Kemudian di sini buat atau langsung aja di sini, nggak usah di copy juga boleh. Langsung /1 aja, /1, kemudian enter. Dia kan tidak menampilkan gambar. Nah, ini yang kita inspeksi lagi, link ini. Nah, oke, terus Pak. Jadi untuk /1 itu yang harus kita lakukan kalau seandainya tadi di grup kita tadi ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi coba kita cek dulu di grup tadi. Nah, ini. Nah, ini tadi 3 hari yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini kalau terjadi seperti ini ya Bapak Ibu, untuk produk yang yang sudah diinspeksi nggak naik-naik, boleh menggunakan dengan cara /1. Gitu Bapak Ibu ya. Untuk /1 mungkin job desk kita berikutnya masih ada. Jadi untuk /1 saya akhiri dulu. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk yang /1 ya. Untuk yang /1. Baik, silakan Bapak Ibu.
Pak Tony, Ya, siapa? untuk yang /1 ini kalau misalnya tadi Pak Tony kan kasih contoh misalnya bikin produk baru tadi jasa terapi apa gitu Pak ya. Ya betul. Heeh. Nah, itu nanti untuk produk tersebut Pak, kalau misalnya saya posisi di beranda nih, Ya, kalau mau ngelihat produk itu tuh di mana nyarinya Pak? sebenarnya produknya itu nggak ada, Pak. Sebenarnya Oh, produk itu tidak ada. Itu hanya kita linknya, kita ibaratnya bahasanya gini ya, kita suntikkan link-link yang bagus ke dalam website kita supaya website kita juga ikut naik. Jadi hanya menaikkan traffic atau mengoptimasi website kita. Kalau kita lihat produknya memang tidak akan ada. Karena kan gini, tadi kan sudah kalau tadi kita buat gini, katakanlah pembuatan gazebo di yang mungkin tidak ada ini, katakanlah di Medan gitu ya. Nah ini kan hanya tulisan ini aja yang muncul Pak, gazebo-nya nggak ada. Gazebo yang Medan, cuman ini berfungsi untuk menaikkan trafficnya si website kita. Makanya perlu diindeks atau perlu diinspeksi gitu. Jadi itu salah satu teknik untuk melakukan optimasi terhadap website. Ya Pak ya. oke Pak, paham Pak. Baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak Yanto. Yang lain Pak? Baik, untuk yang ini saya akhiri dulu, ya. Saya akhiri dulu, artinya rekamannya saya pisah gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut. Nanya Pak. Oke, Pak Nasruddin silakan. Ya. Untuk yang /1 tadi Pak, Ya, kalau misal /1 tadi itu ternyata trafficnya bagus, nah apa sih produk? sorry Pak, kepotong sedikit tadi. Misal Nah, yang kita /1 tadi kan nggak ada produknya. ya betul. Nah, kemudian ternyata trafficnya bagus. Misal saya masang umroh lah, terus ternyata trafficnya bagus ini suatu saat tuh Pak. Apakah itu nanti bisa dikasih produk, diisi produknya? Betul, bisa Pak. Jadi memang sekalian gini, makanya tadi kenapa saya sengaja melakukan /1 terhadap produk yang tidak ada di tempat saya. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita coba, kita masuk, katakanlah seperti Pak Nasruddin bilang tadi, ada produk di luar website kita inspeksi, atau kita buat /1, tiba-tiba dia ranking 1. Nah, itu sebenarnya menjadi apa ya, ukuran kita bahwa produk ini memang laku dijual, artinya orang banyak cari gitu. Nah, itu Bapak bisa langsung masukkan ke dalam ini jadi posting baru di produk sendiri. Malah justru lebih bagus, Pak. Karena apa? Ini ternyata di trafficnya bagus banget gitu ya. Nggak apa-apa, bisa Pak. Justru itu target kita, salah satunya itu. Di samping menaikkan traffic website, yang menaikkan traffic untuk judul-judul lain atau keyword-keyword lain, dia juga diberi kesempatan buat kita untuk jual produk tersebut gitu Pak. Berarti bikin baru lagi, bukan yang sudah kita optimasi tadi kita isi produk, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, karena memang itu tidak ada di dalam admin Pak. Oh gitu. Kan kita tadi waktu buatnya kan tidak masuk ke admin, itu hanya di /1 doang. Jadi yang keluar hanya teks saja Pak ya, Betul. di web kita. Betul Pak, itu hanya ibaratnya apa ya, kalau bahasa kami itu kayak Gila ya. nyundul. Jadi dia di bawah, begitu dia masuk, dia akan menyundul yang lain supaya ikut naik gitu Pak. Oh iya. Itu Oke fungsinya. Pak. Pancing ya Pak, pancing Baik, Pak. Pak Tony ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Nggak ada lagi? Ada yang lain? Wah, ini Pak Adrianto baru masuk. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, jadi ini rekornya bukan rekor ya, rekamannya saya tutup dulu supaya nanti ada 2 materi yang kita bahas, jadi 2 rekamannya ya. Jadi untuk ini saya stop. Kalau saya stop dia keluar ya. Ya udah deh, nggak usah dilanjut aja Pak. Nanti keluar lama lagi nunggunya.
Ya, nunggunya lama lagi. Iya, Baik, lanjut aja, Pak. oke. Bapak Ibu, Ya, kita lanjut. lanjut. Ini agak supaya lebih paham lagi, kita membuat laporan. Jadi laporan terhadap website kita, ya. Laporan terhadap website kita, ya. Tujuannya buat apa sih? Buat apa sih kita buat laporan? Dan laporan ini bisa tergolong lumayan banyak dan lumayan lama. Dalam arti lama itu nanti kita lihat ya. Nah, tujuannya itu apa tujuan kita membuat laporan ini ya? Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai laporan terhadap website Bapak Ibu, itu kita tidak mempunyai indikator ya, tidak mempunyai indikator untuk melihat kekuatan website kita. Website kita ini udah sekuat apa sih? Mungkin Bapak Ibu hanya bisa melihat, oh site-nya udah besar nih, ada 700, site-nya udah 600. Tapi kan itu site-nya itu kan baru beberapa yang apa bisa hari ini 700, mungkin minggu depan udah 400, dan naik, dan yakin saya Bapak Ibu tidak akan mencatat itu ya, sejauh mana ini perkembangan website kita. Nah, untuk itulah kita membutuhkan satu laporan yang kita seragamkan. Jadi nanti bahan analisa kami bagi Bapak Ibu yang punya website, jadi pada saat nanti laporan sudah selesai dibuat, tolong diberikan ke kami, karena dengan data itulah kami akan mengajarkan atau memberikan materi yang spesifik hanya untuk menaikkan traffic lain. Artinya kita akan melakukan optimasi berikutnya. Kita mau lihat dulu satu-satu website Bapak Ibu, artinya kekuatan website itu udah seperti apa sih gitu ya. Dan itu juga berfungsi untuk jika seandainya Bapak Ibu punya vendor dari luar yang Bapak Ibu cari sendiri, nah itu juga berfungsi untuk kita memberikan laporan kepada si vendor itu. Ini loh Pak, website atau produk Bapak di website saya ini sudah seperti ini nih bentuknya. Nah itu bentuk laporan itu yang kita berikan supaya mereka puas dengan apa yang kita kerjakan. Oke, itu salah satu fungsinya. Kita coba kita masuk ke membuat laporan dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama nanti, saya ini dulu share. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh pakai spreadsheet ya, boleh menggunakan spreadsheet. Nah, kemudian di dalam spreadsheet itu kita ada beberapa kolom. Pertama dengan kolom nomor, kemudian nanti di sini ada kata kunci, kemudian di sini ada untuk bulan. Ya, kita mau lihat perkembangan website kita berdasarkan keyword-keyword ini tiap bulannya. Jadi mungkin mulai kita awali dengan bulan Maret dulu, nanti April, Mei, tiap bulan kita lihat perkembangannya. Nah, kemudian di sini kalau bisa kita buat dulu nama domainnya apa, ya. Nama domainnya, contoh ini saya pakai on. Ini kebetulan yang punya saya. Nah, kemudian laporannya kita buat seperti ini. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Pertama, mana? Nah, pertama Bapak Ibu nanti ambil dulu katakanlah kita pakai servis mesin laundry ya. Nah, kita coba kira-kira yang untuk Bapak Ibu punya ini enggak? Saya tadi pinjam dulu yang sudah, nah ini kita coba pakai Kita Sukses. Kemudian saya mau cek site-nya, nanti Bapak Ibu cek dulu pertama, dibuat di sini site-nya ya. Site-nya 324. Nah, kemudian di sini kita coba ambil salah satu keyword yang sudah terindeks. Contoh ini jual daging rendang premium di Tangerang. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam
spreadsheet-nya, ya. Ini yang kita masukkan ke spreadsheet-nya. Contoh di sini. Ya. Nah, kemudian ini kita cek, ya, kita cek di dalam si Google-nya untuk jual daging rendang premium ini sudah ranking berapa nih kira-kira, ya. Kita coba cek di Google. Nah, jual daging rendang premium di Tangerang. Kita masuk ke Google-nya. Itu tadi punya Bapak, sorry, kita sukses ya, kita sukses. Nah, coba kita cek di 1, 2, 3, 4, 5, belum ada 6, 7, 8, 9, 10. Ini teman-teman yang lain nih baru dapat nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita sukses. Berarti ini Bapak ini masuk ke kita. Nah, ini kita catatkan di spreadsheet kita yang ke-12 gitu ya. Nah, kita masukkan ke spreadsheet-nya. Nah, berarti ini untuk bulan Maret ini masuk dalam ranking 12 gitu. Nah, kemudian ini harus kita potong-potong Bapak Ibu. Arti dipotong-potong ini gini, kita coba dulu dengan kalau seandainya keyword itu atau katakanlah secara customer mengetiknya tidak selengkap itu, tidak selengkap jual daging rendang premium, katakanlah jual daging rendang di Tangerang gitu ya, langsung di Tangerangnya. Nah, kita cek yang ini. Ini kira-kira di Google-nya masuk di ranking berapa nih? Gitu. Ya, di Google-nya kira-kira di ranking berapa dia? Kita coba tanpa kata premium. Nah, kita tes lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Turun ke 23 dia. Ya, turun ke 23. Nah, ini kita catatkan lagi di spreadsheet kita. Jadi untuk kalau kita seandainya kita potong tanpa kata premium, berarti ini sorry, di posisi 23. Ya. Jadi kita potong sebagian. Jadi nah, setelah itu baru nanti kita coba lagi, kita coba untuk keyword yang lainnya, ya. Kita coba dengan keyword yang lainnya. Jadi kita coba tadi site-nya, ini site kita sukses. Katakanlah tadi sudah daging premium, daging rendang sudah. Kita coba lagi dengan produk lain. Ini rendang semua nih. Yang site-nya paling banyak ini bagian rendang nih. Nanti kita coba untuk harga. Ini PGA aja dulu. Oh, nggak ada lagi ya produknya. Baru 2, Pak. Ini mohon untuk tambah lagi produk. Oh, iya. Oke. Tinggal nanti itu ditambah-tambahkan aja Pak. Contoh nih, harga rendang 1 kilo matang premium di Bogor gitu ya. Nah, kita coba masukkan ke Google. Kira-kira dia ranking berapa nih? 3, 1, 2, 3. Ini teman kita nih. Nomor 3. Dunia Jasa. Wala Jaga kalah nih sama dia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, terus nah, katakanlah ini tidak ada, sampai kalau kita cek ke bawah pun sudah tidak ada, nggak apa-apa, kita tulis saja di sini, nanti di spreadsheet-nya kita kasih N, ya. Sorry. Jadi untuk ini kita pakai N, tidak ada, tidak ditemukan, no, no ya, dia tidak ditemukan di Google gitu. Nah, kemudian nanti kita coba lagi untuk produk lain. Jadi produk-produk unggulan yang ingin kita lihat, artinya yang sudah terindeks semua ya, ya tolong yang sudah terindeks. Nah, kemudian kita masuk lagi, coba, nah Bapak ini kita pakai aja nih harga PGA Inno 3D GTX. Nah, ini kita coba cek di Google. Dia udah masuk ranking berapa nih, Bapak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, cakep nih Pak. Bapak ranking 5 nih. Untuk produk itu ya, ranking 5. Nah, ini nanti kita masukkan di sini. Kita kasih rankingnya 5, gitu ya. Oke. Dan ini nanti kita coba, kita potong. Jadi ini kita potong dulu. Kalau ini kita potong, kira-kira rankingnya jadi berapa, gitu ya. Kalau itu kita potong, nanti rankingnya jadi berapa. Jadi ini termurahnya kita potong aja. Jadi kita pakai harga PGA Inno 3D GTX 1060, terus ini di Bandung ya, langsung di Bandung. Ini kita coba 1, 2, 3, 4, 5 juga ya, 5 juga. Nah, baru kita isikan di dalam ini di spreadsheet kita. Ini termurahnya kita buang. Ya. Nah, ini tetap 5. Nah, nanti Bapak Ibu, ini nanti untuk job desk-nya, ini kita coba Bapak Ibu kalau kita sih ini minimal 20 lah ya. Ini minimal 20 ya. 20 keyword kita cek satu-satu. Ini 7, terus ini terus sampai 20 ya. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu masih ada waktu, boleh aja di apa? Kata kuncinya dibuat 10 atau tambah 10 ini lagi 30 atau 50 ya, bisa juga. Nah, yang mau kita tekankan di sini. Jadi katakanlah seandainya di bulan April itu rankingnya ini jadi katakanlah jadi 16 ya. Kemudian yang ini jadi 18 ya, ini jadi 5, bukan 5, katakanlah 20. Kemudian ini jadi 4 atau 3, ini jadi 10 gitu ya. Bulan April nanti katakanlah ini jadi seperti ini. Nah, kita mempunyai indikator di dalam laporan. Jadi nanti fungsinya kalau dia naik, katakanlah seperti ini. Ini kan dari tidak ditemukan menjadi 20, berarti kan dia naik. Nah, kalau ini naik, berarti ini kita kasih warna merah. Ya. Ini kita kasih warna merah. Ya, tapi kalau dia turun, kalau ini kan dari 12 jadi 16, berarti rankingnya turun. Nah, kalau dia turun, kita kasih warna hijau. Ya, kita kasih warna hijau. Nah, kemudian ini rankingnya dari 23 jadi 18, berarti dia naik. Berarti kalau naik kita kasih warna merah. Ya. Nah, kemudian nanti ini dari ranking 5 jadi ranking 3. Dia naik. Berarti kita kasih warna merah.
Dan satu lagi, kalau seandainya dia tetap, ya, makanya saya sengaja ganti tadi, kalau seandainya di bulan Maret 5, bulan April tetap 5. Nah, ini tidak apa-apa, ini dikasih warna putih aja seperti ini. Ya. Jadi laporannya kita buat seperti ini, kemudian nanti kalau katakanlah seperti untuk bulan Mei berikutnya, ini jadi 10 ya, ini jadi katakanlah jadi 16, ini jadi 21, ini jadi 3, ini jadi 4 gitu ya. Nah, nanti di bulan Mei dibuat warna juga sama. Jadi kalau dari awalnya 16 ya naik menjadi 10 rankingnya, maka ini kita kasih merah. Dari 18 dia naik jadi 16, kita kasih merah. Dari 20 jadi 21 berarti turun ya. Turun berarti kita kasih warna hijau. Kemudian dari 3 tetap ketiga, berarti tetap dia warna putih aja. Ya, ini tetap warna putih. Dan kemudian dari April ke Mei, dari ranking 5 jadi ranking 4, berarti dia ada kenaikan. Jika dia naik tadi, kita menggunakan warna merah seperti ini. Itu, Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan laporan-laporan seperti ini dibuatkan di masing-masing Bapak Ibu sendiri, supaya ada bahan kita untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Karena kalau kita lihat, kita ingin melihat sendiri seberapa kuat sih atau seberapa benar, seberapa kuat website kita ini gitu. Nanti kalau kita lihat seandainya kalau kebanyakan warna hijau ya, kebanyakan warna hijau berarti ini website pada bulan Mei turun semua nih gitu ya. Nanti ada analisa kita dan terus bagaimana cara menaikkannya, itu yang perlu kita bahas. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari laporan seperti ini kebanyakan merah gitu ya. Merahnya ada 3, berarti ini masih ada kemungkinan masih bagus karena dia masih trafficnya masih naik terus gitu. Yang turun cuma 1. Nah, dari analisa kita baru nanti dari sisi kita, dari titik terang akan memberikan materi lanjutan atas laporan-laporan yang kita dapatkan. Dan kita cari bagaimana trik atau cara mengoptimasi selanjutnya terhadap website yang Bapak Ibu punya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu aja mungkin materi kita hari ini. Jadi untuk job desk berikutnya, pertama tadi menambahkan slash 1, kemudian yang kedua membuat laporan atas perkembangan website Bapak Ibu sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin sebatas itu dulu untuk materi yang harus kita sampaikan hari ini. Kalau ada yang bertanyakan, silakan Bapak Ibu. Masih bingung atau ada yang mau ditanyakan yang lain, silakan. Pak Tony, Ya, siapa yang tahu? iya Pak, ini jadi tugas yang bikin laporan ini jadi per produk itu dibatasin 3 keyword aja Pak ya? Bebas sih Pak. Jadi Bapak pilih aja. Bapak pilih aja. Kalau seandainya tadi Pak Yanto punya 8 produk nih, ya 8 produk. Nah, Bapak cek dulu site-nya yang sudah terindeks apa aja nih yang sudah terindeks di Google. Nah, itu Bapak pilih. Cuman kalau bisa, jangan yang berdekatan seperti ini, Pak. Jadi, sorry ya, saya share lagi. Nah, kalau bisa jangan berdekatan. Jadi, jangan, sorry, ini site-nya dulu. Site, oke. Nah, ini kan ada mitra usaha produk jasa pending yang lain. Rendang mitra usaha produk dan jasa terpercaya, gitu ya. Terus ada lagi jual daging, rendang. Nah, kayak gini kan mirip nih, Pak. Jual daging rendang premium di Tangerang, jual daging rendang premium di Bogor. Ya. Nah, kalau yang ini kan mirip lagi, lebih mirip lagi nih, harga rendang premium di Bogor. Nah, kalau bisa, kalau seandainya Bapak sudah buat laporan yang ini, yang jual daging rendang premium di Bogor, Bapak cari lagi yang tidak mirip gitu ya.
yang tidak mirip dengan itu, tapi masih satu produk, ya, yang masih satu produk. Nah, ini ada bahasa kata domba lagi kan, beda sama yang tadi. Yang tadi kan jual rendang ini, rendang sapi premium di Depok. Nah, yang dombanya juga dibuat juga Pak laporannya dibedakan. Tadi kan Bapak ada 2, oke. Nah, terus ada lagi nih yang sapi, jual rendang sapi tadi di atas sapi ya. Oh ya, sapi sama. Nah, terus kira-kira apa lagi nih yang belum nih? Boleh juga pakai ini, jual rendang kaleng premium di Jakarta. Jadi rendang kaleng, kaleng apa? Kemasan kaleng sebenarnya, ya. Bisa. Nanti Bapak potong-potong aja. Jadi waktu pertama jual rendang kaleng premium Jakarta, ya. Contoh saya ambil di sini. Nah, kita coba masukkan yang ini. Jual rendang kaleng premium Jakarta. Nah, di sini juga di bawahnya bisa juga Bapak ini potong aja ini. Premiumnya dihilangkan gitu. Kira-kira ini rankingnya berapa nih? Kan ini agak beda nih. Ini tanpa kata premium, ini pakai kata premium. Nanti Bapak cek di sini. Nah, memang kalau bisa, karena produknya banyak, boleh juga satu produk 10 aja Bapak Ibu. Ya, satu produk 10 aja yang dipilih. Nanti produk berikutnya untuk 10 kelanjutannya. Gitu Pak Yanto. Oke Pak, terima kasih Pak. Mari Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Ya Pak Nasruddin. Ya. Apakah yang harus yang keluar di Google Site itu, atau kita berafirmasi lah mencari sesuatu produk Ya. di Google Search itu nanti yang kita masukkan. Yang di Karena kalau Google nyari kan Search lama Pak, satu produk 10 di bawah ya, jauh banget di bawah ya. Enggak, jadi gini Bapak Ibu, jadi kenapa kita ngambil yang dari slide, itu karena kita udah pasti yakin itu sudah diinspeksi. Itu barang apa, si produk itu sudah diinspeksi. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mau ngambil yang lain, ya, pilih aja. Tapi sebatas itu masih produk Bapak Ibu sendiri. Pilih aja, nggak harus sisa juga boleh sih, kalau saya lihat sih, karena kita kan dari materi sebelumnya menyatakan bahwa kalau kita menginspeksi beberapa katakanlah 100 sekarang, itu akan mendongkrak atau menaikkan traffic dan menjadikan post atau judul lain atau link lain akan naik juga, gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting selama dia masih di dalam produk kita, ya. Yang kita cek itu produk kita juga. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi contoh nih Bapak Ibu, kita coba ada jasa laundry kiloan. Ini kita nggak ada nih, ini punya Bapak sendiri nih, atau dia punya cari vendor lain. Oh, masih kosong. Nah, bisa juga yang lain kita buat laporannya nggak apa-apa. Ya, seperti ini nih. Nah, ini kita pinginnya nih. Jadi ini kopikan aja, Bu. Kopikan ini, ya. Judul ini kita kopikan, kemudian kita masukkan ke Google. Nah, kita masukkan ke Google, terus nanti kita lihat atas judul itu, dia ada dapat ranking berapa nih? Ya, itu disebut ala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi jauh nih. Ada kemungkinan juga memang ini tidak diinspeksi juga nih. Nah, ini sudah ada kita beberapa, sudah masuk di Pobis, Lapak Nusantara, udah pada masuk teman-teman kita.
Lapak Nusantara juga masuk, market media group masuk. Nah, berarti punya Bapak N, nggak masuk di Google-nya. Nggak apa-apa, boleh. Kalau memang masih N, ya udah tulis saja N. Kita lihat bulan depan. Dia nanti naik apa tuh? Pak, dia mau naik atau tetap gitu kan. Gitu aja sih, Pak. Pak Nasruddin. Silakan. Ya, Pak. Oke, yang lain. Ya. Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf kalau kami ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di Bapak Ibu. Cuma saya coba saya ngecek dulu. Oh, ini Pak Edisa, sorry saya belum tadi lupa cek WA. Pak Edisa tadi bertanya, kalau deskripsi boleh sama ya Pak untuk postingan yang beda judul dan gambar? Tidak boleh. Ya, saya tekankan tidak boleh sama persis. Tapi tujuannya sama boleh. Makanya kita perlukan agar dia tidak dalam penulisan tidak sama, tapi maksudnya sama. Nanti di ChatGPT-nya dicari atau buatkan saya sinonim atau buatkan saya persamaan kata terhadap deskripsi ini. Di kopas saja deskripsi yang pertama. Ya, buatkan saya persamaan kata atau persamaan kalimat dengan deskripsi. Nah, itu di kopas deskripsi yang lamanya. Nanti kan berubah secara kata-kata, secara katanya itu pasti beda. Cuman maksud dari deskripsi itu sama, gitu ya. Jadi tidak boleh plek sama persis, tidak boleh. Karena kalau dia sama persis, si Google itu nanti akan menghitung itu satu. Walaupun kita posting ada 5 atau 10, itu akan dihitung satu. Makanya kita harus bedakan. Ya, gimana cara membedakannya? Berarti kita menggunakan minta bantuan ChatGPT. Contoh deskripsinya kita pakai dulu yang kita sukses. Nah, ini ada kita sukses. Bukan Jatinangor ya. Jadi Pak Daher ya punya Jatinangor. Saya pinjam sebentar. Nah, contoh ini. Nah, ini kan kita punya deskripsi nih. Banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, ini kita kopikan. Ya. Ini kita kopikan. Nah, nanti di ChatGPT-nya kita minta agar supaya deskripsi yang tadi dengan yang akan kita tambahkan itu berbeda. Ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita ketikkan di sini. Buatkan saya persamaan kalimat tentang, nah ini di kopas yang tadi kita copy dari apa? Mana tadi itu? Hilang lagi. Nah, yang kita kopikan tadi, yang ini kita copy, kemudian di sini kita paste aja, paste, enter. Nah, dia akan memberikan kata atau kalimat yang berbeda, kata-kata yang berbeda. Padahal kalau kita baca tujuannya sama. Ya. Gitu aja caranya, Pak Edisa. Nah, ini deskripsi yang baru ini yang kita tambahkan ke deskripsi yang akan kita posting baru. Itu Pak Edisa. Oke. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Baik, kalau seandainya tidak ada lagi, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini.
dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu ya. Iya, Pak.